Bismillahirrahmanirrahim. Masih Khazinatul Asrar, halaman 219. ومتصفا بمحاسن الأخلاق كالصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة. Qanaah itu kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum, menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Orang yang qanaah itu pasti ta'affuf, tidak mau mengemis, tidak mau minta-minta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau engkau menerima apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala, hidupmu akan nikmat, puas. Kalau orang tidak qanaah itu selalu haus, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Bukan semangat hidup, lebih beda lagi. Ini lawannya qanaah, ini kebalikannya itu tamak. Kalau semangat kerja itu harus, semangat hidup harus, itu namanya himmah, beda. Bukan berarti orang qanaah itu tidak himmah, bukan, tetap himmah. Kalau himmah dianjurkan. Malah saya baca di ba'dul kutub, himmah itu ismul a'zam. Kapan-kapan insya Allah saya bahas itu. Sekalian saya nukil, kalau saya tidak salah itu di kitab Muhammad Habib Salim, Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar yang sering datang itu. Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafidh, jaddu itu. Nama kitabnya Minhatul Ilah. Situ ada riwayat bertemunya seseorang soleh, saya lupa itu yang ketemu sahibul kitab apa perawi yang lain lagi, dengan satu orang yang memperoleh ijabah yang luar biasa dari Allah Ta'ala, seperti orang yang memperoleh Ismul A'zam. Ketika ditanya baca apa, tidak baca apa-apa, pakai himmah saja. Oh, kalau itu boleh kalau itu dianjurkan dan harus dicari itu. Kalau pemahaman saya waktu saya baca cerita itu, supaya lebih luas wawasan kita bahwa karunia Allah Ta'ala itu macam-macam. Ada Ismul A'zam yang pakai bacaan, ya ada himmah yang disebut Ismul A'zam, ada tanazzu, macam-macam, luas sekali rahmatullah Ta'ala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu aneh, itu tidak pakai bacaan, itu pakai himmah saja. Kalau himmah itu pemahaman saya waktu baca itu tetap ke Allah, tetap. Jadi seperti menyatukan semua daya pikir, daya hati, daya tawajuh, tidak ingat apa-apa illallah, kemudian dengan keinginan yang kuat di dalam memohon kepada Allah Ta'ala supaya itu terjadi gitu. Tidak pakai bacaan apa-apa. Oh, kalau itu boleh dan harus dicari, harus dipelajari, cari guru yang bisa mengajarkan. Tidak dilarang. Bukan berarti orang qanaah itu tidak boleh himmah, tidak boleh tirakat, tidak boleh doa, bukan. Bukan itu. Lawannya tomak saja. Kalau tamak kan dilarang. Wa in tarda bil maksub, saya teruskan tadi kata-kata Imam Al-Haddad, apabila engkau ridha dengan apa yang dibagi Allah Ta'ala, hidupmu akan nikmat. Kalau engkau tidak ridha, hidupmu akan selalu hazan. Hazan itu sedih, nestapa, tidak pernah tenang hidupnya. Sebab kalau orang tomak itu, setiap dia melihat
saudaranya seagama atau sesama manusia mendapat sesuatu, dia kepingin dapat dan jengkel. Jengkel ini sudah kecampur hasad sudahnya. Kalau Pak itu kepingin aja, dapat itu pingin lagi, dapat itu pingin lagi. Kenyangnya kalau sudah mati, masuk ke kuburan baru. Ini sekedar pembahasan saya. Nanti ada pembahasan Imam Sya'rani yang lebih sempurna tentang qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering diutarakan oleh ulama-ulama, qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu harta karun yang tidak kunjung habis, tidak akan pernah habis. Qanaah ini salah satu sifat yang harus wajib hukumnya dimiliki oleh seorang mursyid tariqah. Makanya kita membahas qanaah. Sebab kalau orang mursyid tariqah itu menjadikan tarekatnya itu alat untuk dia mencari uang, untuk dia meminta-minta uang dari murid-muridnya, berarti dia bukan mursyid asli, mursyid palsu, tidak qanaah dia. Dan qanaah itu syarat. Tapi kalau murid memberi, itu beda lagi kan. Tanpa diminta hadiah tidak boleh ditolak, beda lagi. Jangan kita menganggap ada satu mursyid kaya diberi hadiah macam-macam oleh muridnya, berarti dia mursyid palsu. Ya tidak. Masalahnya tidak sesederhana itu. Yang tahu si mursyid itu hatinya qanaah atau tidak. Ini saya nukil pembahasan Imam Sya'rani supaya kita paham siapa yang bisa qanaah, siapa yang tidak bisa. Ini saya nukil dari Lawaqiful Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah halaman 100. Tengah-tengah pembahasannya. Fa innal 'abda ma lam yasil ila ma'rifatillahi ta'ala la yasihhu lahu fil qana'ati wala ta'affufi qadamun. Ternyata kembalinya ke tauhid lagi, ke ma'rifah kepada Allah Ta'ala lagi. Kata Imam Sya'rani, kalau orang belum ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mustahil dia bisa qana'ah. Qana'ah syar'iyah ini ya. Putus asa itu mirip qanaah, tapi bukan. Ada orang mencari pekerjaan, ke sana ditolak, ke sini ditolak, kerja ini gagal, kerja itu gagal, terus muncul ucapan, ya sudahlah, saya terima nasib saja, sudah seadanya aja kita makan seadanya. Itu bukan qanaah, itu males itu, kaslan, beda lagi. Bukan. Ini tolong diteliti, jangan sampai saya membahas qanaah ini dijadikan dalil orang-orang yang malas kerja dianggapnya al-kasal dengan al-qanaah syai'un wahid, beda. Fa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, ma lam yasil ila ma'rifatillahi ta'ala, selagi dia belum sampai ke derajat arif billah, faham tauhid, mengenal Allah Ta'ala, la yasihhu lahu fil qanaati, maka tidak sah bagi dia di dalam melaksanakan qanaah, wala ta'affufi, dan di dalam melaksanakan ta'affuf. Ta'affuf itu tidak mau minta-minta, mencegah diri daripada mengemis, memohon-mohon. Qadamun, satu langkah suluk. Qadam qadamun fi suluk. Artinya seorang salik mustahil bisa mengamalkan qanaah kalau dia belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Wa dzalika annahu idza 'arafa Allah ta'ala fa min lazimihi ar-ridha bihi min al-kaunain. Seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan ridha. Akan ridha dengan seluruh kejadian yang terjadi di dunia wal akhirah. Wala yatlubu qattu fihima, dia tidak akan meminta apapun dari kaunain, dari dunia akhirat,
Na'iman, kenikmatan, hanya satu yang diminta. Ghaira mujalasatil haqqi jalla wa'ala. Kecuali mujalasa itu arti aslinya duduk-duduk, tapi kalau ke Allah ya tidak pas dimaknai duduk-duduk, kecuali bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat, doa, ibtihal, apa saja yang bernikmat-nikmat dengan Allah itu disebut mujalazah. Wala yubali bima fatahu minhuma. Seorang arif billah yang telah kenal kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan peduli dengan apapun yang hilang dari kaunain, dari dunia dan akhirat. Tidak mengganggu pikirannya apapun yang hilang. Kenapa? Sebab dia sudah punya Allah. Idza kana al-haqqu ta'ala lahu 'iwadan min kulli syai'. Sebab dia sudah punya ganti dari kaunain. Ad-dunya khaliquhu Allah. Al-akhirah khaliquhu Allah. Orang yang sudah arif billah, sudah bersama dengan Allah Ta'ala, pingin apa-apa, ya tinggal minta kepada Allah Ta'ala. Tidak ada gantinya lagi Allah. Tidak ada iwad, tidak ada pengganti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini kalau dia butuh kepada sesuatu, kenapa dia bisa qanaah dari kaunain? Bukan hanya dari pekerjaan, dari apapun ciptaan Allah dia bisa gane. Tidak pernah memohon-mohon kepada makhluk. Lalu kalau dia perlu sesuatu, apa yang dia kerjakan? Jawabannya, wa sami'tu sayyidi Aliyan al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, idza daqa ala faqirin amru ma'ishatihi falyas'alillaha ta'ala fi taysiri rizqi halal. Halaman 101 ini. Kalau seorang fakir di sini artinya bukan orang miskin, salik, murid atau salik. Seorang salik kalau dia mengalami kesempitan di dalam ma'isyahnya, di dalam rezekinya, sedangkan dia gane, kepada siapa dia meminta? Falyas'alillaha ta'ala fi taysiri rizqi halal. Supaya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memudahkan rezeki yang halal mimma qasamahu Allah ta'ala lahu. Dari rezeki yang catatan pembagiannya sudah ada. Jadi sebetulnya itu qanaah ini pasti dimiliki oleh orang yang mengerti tauhid. Ini paham saya, otomatis itu. Saya dulu waktu ngaji tauhid pernah ada soal begini. Rizki itu mengikuti orang atau orang mengikuti rizki? Jawabnya, rezeki yang mengikuti orang. Sedangkan dalam kehidupan ini terbalik. Kita yang nguber-nguber rezeki. Padahal dikejar, tidak dikejar, kalau rezekinya 1 bulan 10 juta, ya 10 juta. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Sudah? Tolong dipaham. Ini pemahaman sahih insyaallah tentang bab rezeki. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala kasab ikhtiar. Rezeki dicatat. Fulan, ibnu fulan, rezekinya fi hadha syahr 10 miliun. Sebagian orang, fulan, rezekinya 10 miliun juga. Sama-sama 10 juta ini. Yang satu kasabnya pakai pekerjaan, entah kantor, entah dagang, entah ini, ya 10. Satunya lagi, golongan fugara tadi itu, golongan salikin, kasabnya doa. Jadi doa dengan kerja ini sama-sama kasab ini.
Tapi ar-rizqul maqsum wahid, yaitu itu, segitu. Jadi doa kita bisa menambah rezeki yang maksum apa tidak? Yang sudah dipastikan oleh Allah sekian, tidak bisa. Jadi yang kita minta di dalam doa itu, kata siapa ini tadi? Sayyidi Ali Al-Khawas. Jadi fi taysiri rizqi halal mimma qasamahu Allah Ta'ala lahu. Jadi supaya ya Allah rezekiku yang telah engkau bagi, yang telah engkau tentukan dengan jumlah sekian, saya tidak tahu berapa, yang tahu engkau ya Allah datangkan kepada saya dan gampangkan datangnya. Wala yu'ayyin jihatan. Seorang salik yang memohon kepada Allah Ta'ala tidak boleh ngatur Tuhan. Ya Allah datangkan rezeki dari pekerjaan fulani. Ya Allah datangkan rezeki dari jualan saya yang ini, tidak boleh. Kalau salik. Liyakuna dzalika ma'dudan min jumlatir rizqil ladzi la yahtasibuhu. Supaya kalau dia tidak menentukan si rezeki datangnya dari toko, umpama seorang punya toko, dia doanya begini, ya Allah saya minta uang untuk masalah saya, datangkan dari toko ini. Itu nggak haram doa begitu, tapi kalau untuk salik kurang baik. Jangan tentukan, ya Allah terserah datangnya dari mana, pokoknya saya minta rezeki sekian, saya butuh sekarang sekian. Itu kalau salik harus begitu. Nah, nanti datangnya pasti min haitsu la yahtasib. Supaya yang diminta itu datangnya ma'du dan terhitung min jumlati rizqi, dari rizqi alladzi la yahtasibuhu, dari arah yang dia tidak sangka. Kenapa kita dianjurkan 10 jutanya tadi datangnya lebih baik dari arah yang tidak kita sangka, supaya kita masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala enggan, tidak mau memberikan rezeki hambanya yang sudah diberi titel mukmin kecuali dari arah yang tidak dia sangka. Ada rahasia apa di sini? Kalau dari arah yang tidak disangka itu syukurnya lebih. Manusia itu kalau gajian ya senang, tapi biasa-biasa saja. Tapi kalau rezeki itu dia sedang kepepet, sedang sangat butuh, tahu-tahu muncul yang arahnya dia tidak duga, kekuatan syukur dan kekuatan iman bahwa ini dari Allah itu lebih kuat. Itu rahasianya di situ. Sehingga datangnya rezeki ini menambah gurub kepada Allah Ta'ala. Menambah dia dekat kepada Tuhan. Dan merasa bahwa ini rezeki memang dari Allah itu lebih kuat. Kalau min haitsu la yahtasib. Itu didikan Nabi Muhammad SAW kepada kita masalah rezeki. Aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala enggan, tidak mau memberikan rezeki hambanya yang bertitel mukmin kecuali dari arah yang tidak dia sangka. Fa inna kulla syai'in jaa bistishrafi nafsin fa huwa ghairu mubarakin fih. Malah di sini sama Sayyidi Ali Al-Khawas, kalau bukan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak diduga, tidak ada barokahnya. Ada rezeki gajian halal tapi kurang barokah. Lebih barokah yang min haitsu la yahtasib. Ini untuk salik. Jangan nanti omongan saya ini dijadikan omongan, tuh berarti semua orang yang gajian tidak ada barokahnya. Bukan begitu. Likulli maqalin magam. Ini untuk salikin, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, meskipun derajatnya masih suluk. As-salikul arif, yang sudah ma'rifat, itu sama guru-gurunya diajarkan seperti itu. Tapi kalau orang makomnya memang makom kantor, makom dosen, makom pengajar,
makom tuku, makom dagang, tetap untuk mereka tetap barakah. Likulli magalin magal. Tidak semua omongannya aulia ini pas untuk semua kelompok. Ini untuk orang yang thariqah. Makanya ini taklim sudah saya terangkan. Yang saya terangkan ini urusan thariqah, bukan untuk harian. Jadi yang mendengar harus bisa memilah mana yang untuk ahlu thariqah, mana yang untuk awamul muslimin. Ini yang dibahas oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini untuk salik yang arif billah.